Lantai 4, nama saya Bapak Santo, kajian Pakis. Yang saya tanyakan adalah apabila orang itu mau sekarat bisa membaca la ilaha illallah bisa masuk surga. Nanti tolong terangkan surat Yunus ayat yang ke-90 dan 91. Di sini bahwa Fir'aun mau mati bisa membaca la ilaha illallah kok tetap masuk surga. Yang pertama, kok tetap masuk neraka. Maaf. Yang kedua, tolong juga dijelaskan surat 70 ayat 1. Saya baca dulu. Pertanyaannya gini, azab itu adalah di dunia dan di akhirat. Yang saya tahu di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salasa ilum bi adabi wa khik. Seseorang bertanya tentang azab dan siksa yang pasti terjadi di dunia dan di akhirat. Tolong dijelaskan Pak, dua-duanya ini. Sebab saya membaca di Al-Quran itu kebanyakan adanya azab itu di dunia dan di akhirat. Tapi di hadis juga ada gitu. Tolong dijelaskan yang sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tolong dibaca surat Yunus tadi ya. Surat Yunus nomor surat 10 ayat 90 dan 91. Wajawazna bibani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyaw wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, beda kan? Fir'aun itu dinasihati sejak dulu oleh Musa dan Harun. Ya, yang menolak, bahkan pernah membuktikan kebenaran kalau Musa itu nabi utusan Allah. Musa pernah ditantang oleh Fir'aun, diadu dengan tukang sihir, ya, dengan tukang sihirnya. Nah, kemudian setelah terbukti tukang sihirnya kalah, tukang sihirnya malah mengimani kepada ajaran Nabi Musa, tahu bahwa Musa itu bukan tukang sihir. Maka tukang sihirnya sujud tunduk patuh pada Musa. Nah, ketika itulah Fir'aun menuduh bahwa Musa itu gurunya sihir, tukang sihirnya Fir'aun. Seolah dalam pertandingan tadi direkayasa oleh mereka, oleh Musa dan tukang-tukang sihir itu. Dia pindah mengikuti agama Musa, tidak seizin Fir'aun, dihukum. Hukumannya dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Karena Fir'aun mengaku, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang maha tinggi. Kamu pindah agama, menyembah Tuhan lain, tidak menyembah aku kok tidak izin saya dulu. Kalau kamu tidak izin tetap mengikuti Musa, meninggalkan nyembah saya,
tak potong tanganmu dan kakimu bersilang. Nah, gitu kan? Tidak percaya, sudah banyak ayat-ayat yang ditunjukkan dengan melalui mukjizatnya Nabi Musa tidak mau percaya. Ya, sampai maka membunuh Musa. Kejar sampai di tepi laut tadi ya Musa diberi mukjizat oleh Allah, tongkatnya tadi dipukulkan di laut menjadi jalan tingkatnya. Nah, dia nyebrang. Dengan marahnya Firaun tetap ikut nyebrang itu. Nah, setelah Musa dan pengikutnya sampai di pantai, naik ke daratan, Firaun dan bala tentaranya masih di tengah laut. Lah ditenggelamkan oleh Allah. Nah, ketika tenggelamkan baru dia mengakui percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun dan saya berserah diri. Ya. Sebab dia tahu ketika sehat walafiat Musa itu dikandani berbagai macam cara menolak, malah mengaku sebagai Tuhan dirinya sebagai Tuhan. Lah barang setelah tenggelam mau mati baru tobat, tidak diterima tobat itu. Tobatnya ya. Di dalam Al-Quran diterangkan kalau nyawa sudah di tenggorokan, ngerok-ngerok kesar mati, baru tobat itu enggak diterima. Ya, karena dia bukan orang tidak mengerti, orang mengerti, sombong. Malah ketika didakwai dia suruh membuatkan tangga ke langit, sehingga tak naik sampai saya akan melihat Tuhannya Musa di atas ada betul apa tidak. Terus dibuatkan tangga ke langit, delok itu tidak ada, oh bohong Musa itu tidak ada Tuhan. Gitu. Nah itu bohong. Kalau orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah mangkana akhir kalami la ilaha illallah itu umumnya orang-orang menentang walaupun orang kafir itu umumnya tidak tahu. Orang kaya Firaun iki mau. Tidak tahu betul karena kebodohannya. Kalau Firaun bukan tidak tahu tapi karena kesombongannya. Lain kan? Nah, di samping itu Firaun itu jauh. Syariat Nabi Musa bukan untuk Firaun. Ya, syariat Nabi Muhammad bukan untuk Fir'aun gitu loh. Nah itu Nabi kan mengatakan pada umatnya, barang siapa akhir la ilaha illallah masuk surga, itu syariat Nabi Muhammad. Bukan syariat untuk Fir'aun pada saat itu gitu loh. Apalagi yang kedua apa tadi? Ayat apa dibaca coba? Al-Ma'arij ayat pertama. Ya, coba dibaca. Sa'ala sa'ilum bi'azabi waqi'. Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi. Terus lanjutkan ayat keduanya. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Terus Minallahi dzil ma'arij, yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Nah, itu orang yang tidak percaya. Kalau Nabi mengatakan orang yang tidak percaya kepada Tuhan nanti akan didatangkan azab. Siapa mengingkari mendustakan ayat Allah akan datangkan azab. Lah orang yang diterang-terang itu malah minta kalau memang betul datang azab suruh datangkan sekarang. Gitu? Maka dia malah minta didatangkan azab. Seorang telah minta kedatangan azab yang akan menimpa. Minta. Ada lagi kan yang minta kalau memang betul Tuhanmu, kamu itu betul sebagai Rasulullah, coba mintakan supaya mendatangkan hujan, menghujani batu dari langit. Kan gitu kan permintaan itu menunjukkan kekafiran mereka. Kafiran. Azab itu tidak usah kamu minta. Tetapi kalau kamu mengkufuri ayat-ayat Allah, azab Allah pasti bakal datang. Tidak usah kamu minta. Ya. Nah kalau datang azab Allah yang kamu tadi meminta-minta tadi, kalau datangnya azab Allah betul kamu gak bisa menolak. Nah maka jangan sombong kamu meminta datangkan azab. Ya, azab nanti akan datang kalau kamu mengingkari. Nah azab yang sesungguhnya itu memang di akhirat. Ya, kalau di dunia ini maka jangan sampai mati dalam keadaan azab. Kalau di dunia nanti matinya kena azab, ya dipelanjutkan nanti di akhirat. Ya, di akhirat. Karena sudah mati kan tidak bisa bertobat dia. Maka sebelum datang azab, kalau kamu berbuat salah, berbuat dosa, segera bertobat. Sehingga kalau kamu mati sudah bertobat itu mati dalam keadaan Islam, wala tamutunna illa wa antum
muslimun. Tapi kalau tetap sampai ingkar ya nanti datang azab. Secara sekonyong-konyong datang azab kepadamu, sudah tidak sempat taubat lagi. Ya, nah di akhirat tinggal diteruske, azab di akhirat nanti yang sesungguhnya. Di neraka dia, kalau sudah di neraka dan tidak bisa kembali dan selamanya akan merasakan kepedihannya di sana.